Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Bidan Sandi Ari Susiati, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, selaku mata kuliah Praktik Profesionalisme Bidan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai artikel yang berjudul Edukasi Pendidikan Keputihan pada Remaja Putri. Baik, langsung saja saya mulai untuk presentasi ini. Untuk penulis jurnalnya ada saya sendiri Susanti Oktaviani dan Mega Adenugrahmi. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu keputihan merupakan masalah kesehatan reproduksi yang sering dialami wanita, terutama pada remaja putri. Di Indonesia, angka kejadian keputihan terus meningkat dan disebut mencapai 70%. Sedangkan di Bukit Tinggi, Agam, angka terjadian keputihan pada remaja putri dilaporkan sebesar 71,7%. Banyak remaja yang belum memahami tentang keputihan, sehingga pendidikan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pencegahan sejak dini. Permasalahan utama dalam kegiatan ini adalah masih rendahnya pengetahuan remaja putri tentang pengertian keputihan, penyebab keputihan, serta cara pencegahannya. Selain itu, banyak remaja yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan diri untuk mencegah keputihan abnormal. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan kesehatan yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan remaja. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai keputihan dan ringkasan mengenai kebersihan diri. Kegiatan ini juga bertujuan agar remaja putri mampu mengenali perbedaan keputihan normal dan abnormal serta mengetahui cara pencegahannya. Dengan demikian, remaja dapat menjaga kesehatan reproduksi secara lebih baik. Definisi keputihan sendiri adalah cairan yang keluar dari vagina dan merupakan bagian yang normal dalam siklus menstruasi wanita. Tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi tanda adanya infeksi atau gangguan kesehatan. Keputihan yang normal biasanya berwarna bening, cair, tidak berbau, tidak menimbulkan gatal, dan jumlahnya sedikit. Sebaliknya, keputihan yang tidak normal dapat berwarna kuning, kental, berbau, dan disertai rasa gatal. Keputihan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keputihan fisiologis dan keputihan patologis. Yang pertama, keputihan fisiologis adalah keputihan normal yang terjadi secara alami, biasanya muncul menjelang atau sesudah menstruasi. Yang kedua itu ada keputihan patologis, eh, yaitu keputihan abnormal yang disebabkan oleh infeksi atau kondisi medis lainnya dan perlu mendapatkan perhatian karena dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan reproduksi. Untuk penyebab sendiri yaitu keputihan pada remaja putri umumnya dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku personal hygiene yang kurang baik. Beberapa penyebab yang ditemukan dalam kegiatan ini antara lain kebiasaan lain yang kurang tepat setelah buang air kecil, yaitu rendahnya kesadaran mencuci tangan, penggunaan celana yang terlalu ketat, penggunaan sabun vagina yang tidak tepat, dan jarangnya mengganti pembalut saat menstruasi. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya keputihan pada remaja. Untuk dampak keputihan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, gatal, dan menurunkan rasa percaya diri pada remaja putri. Kondisi ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari karena membuat remaja merasa kurang nyaman. Jika keputihan abnormal dibiarkan terus-menerus, dapat menimbulkan komplikasi seperti vaginitis, servisitis, dan dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi organ reproduksi wanita. Untuk metode kegiatan ini, pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada remaja putri di Gang Cemara Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi pada bulan November 2024. Tema kegiatannya adalah edukasi pendidikan keputihan pada remaja putri. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, penyampaian materi menggunakan PowerPoint, pemberian leaflet, serta evaluasi setelah kegiatan untuk melihat pemahaman peserta. Tahapan kegiatan dimulai dari persiapan dengan menyusun proposal, menyiapkan materi,
berkoordinasi dengan wilayah setempat, serta menyiapkan absensi, berita acara, dan perlengkapan kegiatan. Setelah itu, dilakukan pelaksanaan berupa penyampaian pertanyaan awal tentang pengetahuan remaja, penyampaian materi edukasi, dan pemberian leaflet. Kegiatan kemudian ditutup dengan evaluasi terhadap pemahaman remaja putri setelah edukasi yang diberikan. Untuk hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sebelum diberikan edukasi, sasaran belum mengetahui pengertian keputihan, penyebabnya maupun cara pencegahannya. Setelah diberikan penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan remaja putri tentang keputihan dan kebersihan diri. Pendidikan ini memberikan dampak positif karena remaja menjadi lebih paham tentang cara menjaga kebersihan diri dan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan terbukti sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai keputihan. Dengan memahami penyebab dan cara pencegahan, remaja dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang baik tentang kebersihan diri juga berperan penting dalam mencegah keputihan abnormal serta mendukung kesehatan reproduksi remaja di masa depan. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa edukasi pendidikan keputihan pada remaja putri sangat bermanfaat dan penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebersihan diri. Kegiatan ini membantu remaja memahami keputihan dan upaya pencegahannya sehingga dapat mendeteksi dini masalah kesehatan reproduksi. Edukasi seperti ini perlu terus dilaksanakan agar remaja putri lebih peduli terhadap kesehatannya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.